Faktanya dia seorang budak. Faktanya dia dijual. Faktanya jauh dari keluarganya. Seorang budak gak punya nama. Seorang budak gak punya masa depan. Seorang budak gak punya keturunan. Jadi kalau Yusuf dinikahkan dengan budak perempuan, itu anak-anak Yusuf adalah budak anak daripada tuannya. Yusuf gak punya apa-apa. Jadi dia bisa mati mendadak karena dibunuh oleh yang lain. Bahkan bisa dibunuh oleh tuannya. Tapi mimpi itu hidup. Mimpi itu nyata. Dan mimpi itu akan terjadi. Dia cuma memegang mimpi yang ada dalam hatinya. Itulah Yusuf. Makanya Bapak Ibu, semua yang hancur belum tentu hancur kalau itu di tangan Tuhan. Semua yang habis belum tentu habis kalau itu di tangan Tuhan. Semua yang kelihatannya mundur belum tentu mundur kalau itu di tangan Tuhan. Semuanya adalah persiapan di tangan Tuhan. Tuhan harus mengubah pondasi. Tuhan harus mengubah pilar-pilarnya. Tuhan harus meruntuhkan bangunan hidup kita yang gak kuat. Tuhan ingin memakai hidup kita, dan itu harus dirombak dari awal. Dan ketika itu dirombak, kelihatannya kok habis, kelihatannya mundur, kelihatannya berantakan, kelihatannya semuanya gak punya apa-apa lagi. Siapa bilang gak punya apa-apa? Siapa bilang sesuatu yang ilahi sedang tumbuh di dalam? Tumbuh bukan karena program, tumbuh bukan karena acara. Makin ngerti maunya Tuhan apa. Perjalanannya nggak mudah, tetapi dia tahu Tuhan yang menyertai. Ketidakmudahan bukan sesuatu, karena penyertaan Tuhan membuat kita makin kagum akan Tuhan. Banyak anak Tuhan menginginkan kemudahan, serba cespleng, melakukan segala sesuatu tanpa tanya Tuhan. Setelah berantakan baru tanya Tuhan, minta Tuhan beresin. Kalau menginginkan sesuatu, keinginannya harus terjadi. Walaupun keinginan itu rohani, tapi dalamnya penuh dengan kedagingan dan keduniawian. Sudah berantakan baru teriak-teriak sama Tuhan. Kenapa nggak dari awal tanya Tuhan, setuju atau nggak setuju, mau atau tidak mau Tuhan? Kenapa? Karena setelah berantakan barulah minta Tuhan beresin. Yusuf mengalami peristiwa-peristiwa yang sulit, tetapi respon hati Yusuf yang membedakan dari kebanyakan orang. Respon hati itu menentukan segala sesuatu. Respon hati menentukan segalanya. Sisi Tuhan memberikan anugerah. Sisi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah respon. Sisi Tuhan mengulurkan. Sisi kita mengulurkan tangan meminta darinya. Itu adalah respon. Respon menentukan segala sesuatunya. Respon kita menentukan segala sesuatu. Ketika engkau mengalami titik temu, ceritanya akan jauh. Perjalanan awal dimulai. Sebelum-sebelumnya, bertahun-tahun pelayanan, belum pelayanan di mata Tuhan. Karena campur dalam persaingan, konflik, ribut kanan kiri depan belakang atas bawah, merasa paling hebat, merasa paling keren, kalau nggak keren minder. Konflik seperti itu di mata Tuhan belum pelayan. Satu bagian yang namanya jenis pengurapan yang digosok. Pengurapan ini digosok lewat peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Pengurapan itu menggosok kita seperti diamplas. Bagian yang nggak dibutuhkan, bagian yang nggak diperlukan, bagian yang harus dibuang, itu digosok oleh Tuhan. Dan pengurapan yang digosok, saya katakan, lebih tancap, lebih kuat, lebih
lebih membuat kita makin kenal Tuhan. Pengurapan yang digosok itu lewat peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan. Makanya jangan bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan buat aku mengerti lewat peristiwa ini. Kenapa? Karena pengurapan Tuhan sedang digosok dalam hidupmu. Gosok bagian dalammu, gosok manusia batiniahmu, dan itu seperti diamplas. Amplas yang paling kasar tentunya. Setelah pemberesan amplas yang paling kasar, lalu amplas yang lebih lembut, sampai akhirnya finishing amplas yang paling lembut digosok. Supaya mengkilap. Banyak bagian yang gak dibutuhkan.